di Bincang Wirausaha BMKM Farmasi UGM 2023. Halo teman-teman semua, apa kabar nih ya teman-teman? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Karin dan aku di sini bakal nemenin teman-teman nih pada Bicara atau Bincang Wirausaha edisi kedua kali ini. Nah, Bincang Wirausaha edisi kedua ini mengangkat tema Build a Strong Mentality to Expand Opportunities Pharmacy Edition. Nah, teman-teman, kita juga punya jargon nih, yaitu Youth Entrepreneur, Kreatif, Inovatif, Adaptif. Oke, dan masih sama loh teman-teman ya, kayak tahun lalu. Bicara ini merupakan podcast yang membahas seputar wirausaha nih teman-teman, dan juga mendatangkan narasumber yang tentunya juga berpengalaman nih teman-teman di bidangnya, serta pastinya juga merupakan salah satu alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pastinya teman-teman juga pada penasaran nih ya, kira-kira siapa sih narasumber keren kita tahun ini? Kalau gitu langsung aja yuk teman-teman, kita sapa kakak cantik yang ada di sebelah aku. Halo Kak Leiren. Halo. Halo, apa kabar nih Kak Leiren? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Nah, mungkin untuk mengawali nih Kak Leiren nih, Kak Leiren bisa perkenalan dulu nih, misal seputar nama, dari Fakultas Farmasi angkatan berapa nih, dan juga sekarang tinggal di mana? Oke. Halo, kenalin aku Leiren. Nama lengkapnya Leiren Garda Widyasari, tapi biasanya kalau di kampus lebih dikenal sama Eyen gitu. Aku angkatan 2017 S1-nya, kalau profesinya 2021. Terus tinggalnya di Wirobrajan. Di Wirobrajan. Salam kenal ya Kak Leiren ya. Ya. Nggak jauh nih dari aku nih teman-teman, ternyata rumahnya Kak Leiren ini ya. Wah, dan angkatan 2017. Betul, berarti sekarang udah profesi juga ya. Sudah selesai profesi nih teman-teman. Jujur aku udah nggak sabar lagi nih buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Leiren nih seputar perjalanan Kak Leiren sendiri, gimana sih merintis usaha dan juga bisnis nih yang sedang Kak Leiren jalankan sekarang. Karena yang aku denger nih dari teman-teman ya, Kak Leiren ini tuh nggak cuma punya satu bisnis aja loh teman-teman, tapi Kak Leiren juga punya beberapa. Nah, pasti teman-teman juga udah pada penasaran nih Kak Leiren ya, kayak gimana sih Kak Leiren memanage atau apa aja sih nih kira-kira usaha Kak Leiren jalankan tuh apa aja gitu ya. Nah, mungkin langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nih, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak Leiren, mungkin aku pengen tanya, sekarang kesibukannya Kak Leiren tuh apa sih akhir-akhir ini? Jadi kalau untuk sekarang ini lebih fokusnya ke apotek ya. Ini boleh sebut merek nggak? Boleh. Okay. Ada Apotek Pule yang ada di Wirobrajan ya teman-teman. Nah, terus juga aku mau lanjut S2 juga. Minta doanya ya. Iya, pastinya dong teman-teman ya. Gitu. Jadi sekarang lagi siap-siap buat S2 juga ya. Oke, kita doakan semoga Kak Leiren lancar-lancar terus ya sama kegiatan selanjutnya. Oke, kalau gitu langsung aja masuk ke pertanyaan yang kedua nih Kak Leiren, yang pasti juga pengen ditanya ini sama teman-teman penonton nih ya. Kalau boleh tahu usaha atau bisnis Kak Leiren tuh apa aja sih? Jadi sebenarnya aku itu kan dari kecil memang berada pada lingkungan usaha ya, wirausaha gitu. Jadi dari orang tua juga wirausaha, terus juga dari kakak-kakak wirausaha, dan alhamdulillah aku juga terjun di wirausaha. Jadi kalau aku bantu-bantu di orang tua itu ada percetakan atau advertising, periklanan gitu ya. Kemudian ada Manila Studio musik gitu. Kemudian juga ada makanannya itu seperti salad big kitchen, kemudian jagung jasuke gitu. Kalau yang sekarang lagi aku fokusin banget ini lebih ke Apotek Pulenya ini. Apotek Pulenya ini ya Kak ya, berarti wah macem-macem banget ya bisnisnya, kayaknya dari aspek kehidupan manapun nih ada ya. Tadi ada musik, terus ada makanan juga. Makanannya bahkan tadi ada yang jasuke sama ada apa tadi, salad juga ya. Ternyata macem-macem ya Kak Leiren ya. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih Kak Leiren, bisnis yang paling pertama Kak Leiren jalankan itu tuh apa? Dan juga yang paling terbaru tuh apa sih Kak Leiren? Kalau yang pertama kali itu kan sejak dari kecil ya, jadi aku lebih membantu orang tua yaitu ke periklanan atau
percetakan itu tadi. Kalau yang terbaru ya apotek ini, apotek Bule ini. Oke, kalau boleh tahu nih dari bulan berapa nih apoteknya buka ini? Bulan Februari. Oh, berarti baru banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ada di daerah mana tadi? Wiro Brajan. Wiro Brajan bisa langsung aja mampir nih ke apotek Bule ya, Iya. Kak ya. Oke, nah kalau gitu Kak, ini kan dari tadi kita udah tanya jawab formal nih. Biar teman-teman penonton juga excited buat nontonnya nih ya Kak. Gimana kalau setelah ini kita tanya jawabnya pakai mekanisme yes or no? Oke, siap. Oke, udah siap ya Kak Lairen Siap. ya? Oke, jadi gini Kak nanti mekanismenya. Tiap aku bertanya, nanti pasti ada format yes or no-nya. Nah, nanti kakak bisa menjawab dengan mengangkat ini nih, kertas yang udah kami siapkan nih. Jadi, nanti aku bakal kasih pertanyaan, terus Kak Lairen bisa angkat nih kertasnya, yes or no. Yes or no. Yes or no nih teman-teman. Kak Lairen udah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja yuk Kak, yuk kita masuk ke pertanyaan yes or no yang pertama. Oke, yes or no nih Kak Lairen. Menjadi seorang entrepreneur adalah cita-cita Kak Lairen sejak kecil. Yes banget. Yes banget, bener ya Kak Lairen, karena tadi Kak Lairen sempat menyinggung juga katanya ada darah entrepreneur nih dari keluarga ya berarti Ya. ya yang mengalir. Menarik banget nih ya Kak Lairen ya, sudah tertarik dan bercita-cita jadi entrepreneur muda. Nah kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Kak Lairen itu tuh tertarik dan akhirnya terjun ke dunia entrepreneur, dan kapan tuh titik akhirnya Kak Lairen tuh memutuskan untuk membangun suatu usaha? Ya. Jadi apa yang membuat menarik ya, gitu ya Mbak. Betul, Karina. Mbak Karin ya. Ya. Nah, kalau yang untuk membuat menarik itu sebenarnya aku pengen banget bisa bermanfaat untuk banyak orang bersama dengan orang-orang baik gitu. Betul. Jadi tidak hanya aku sendiri, tapi bersama teman-teman yang lain gitu. Ya, jawaban lainnya pengen menjadi diri sendiri gitu ya. Terus pengen jadi yang berbeda gitu. Berbeda tapi bisa dipertanggungjawabkan. Wah, Gitu. keren banget ya teman-teman motivasinya Kak Lairen Ya. ini ya. Mulia banget ya tadi, pengen berbuat baik kepada sesama juga gitu Ya. pastinya. Oh ya, kalau yang tentang itu tadi kan Kak Lairen punya masak-masak dan segala macam. Apakah Kak Lairen tuh juga suka masak atau gimana Iya, sih? jadi ini cerita dikit boleh ya? Boleh, Cerita dikit ya. santai. Nah, jadi dulu itu waktu kecil, aku kan memang dibiasakan untuk selalu menabung gitu ya, Iya, selalu betul. menabung. Jadi kalau pengen sesuatu itu ya dari kerja keras dulu Betul. gitu. Jadi dulu aku dibiasakan untuk bekerja. Jadi dari TK itu aku sudah ambil kerja. Jadi ambil kerjanya itu ya dikit-dikit bantuin orang tua lah gitu, di periklanan itu, di percetakan itu. Nah, nanti dapat upahnya dulu cuma 20.000, tapi itu udah seneng banget kan zaman TK ya. Terus juga aku sukanya jualan kwitansi hasil percetakan yang sisa-sisa itu Iya. ke teman-teman SD. Kan kalau zaman SD itu kan suka banget mainan gitu kan, mainan jualan. Nah, itu pakai kwitansinya aku jualin ke teman-teman gitu. Oh, iya, berarti Terus- dari kecil ya Kak Lairen ya. Terus kalau untuk masak-masak tadi ya, tadi masak-masak itu aku suka banget dulu bikin roti goreng, terus nanti goreng. dijualin gitu, dijualin di iya. depan rumah gitu, di depan jendela gitu. Oh, iya. Terus ada yang beli juga ya Kak Lairen Ya, ya? alhamdulillah walaupun hanya keluarga, Iya, tapi kan tapi seneng lumayan, gitu ya. Benar, dan memotivasi ya Kak Lairen ya pastinya ya. Benar banget. Keren banget ya Kak Lairen ini, berarti emang dari kecil nih. Karena aku dulu juga waktu kecil kayak gitu Kak. Oh, Suka iya? jualan-jualan pernak-pernik gitu. Wah, Iya. keren gitu, berarti iya. bisa lah. Iya, bisa lah ya jadi Iya. entrepreneur juga. Baiklah, kalau gitu langsung lanjut ya Kak Lairen ya. Aku Siap. pertanyakan yes or no yang kedua. Jadi yes or no, menurut Kak Lairen, apakah membangun usaha ini harus dipersiapkan sejak dini atau cukup saat kuliah aja sih? Yes, harus siap dari Yes, dini. harus dari dini, bener sih ya. Karena Kak Lairen tadi dari kecil ya udah tertarik di dunia bisnis gitu ya. Nah, menurut Kak Lairen nih, apa sih yang akan diperoleh apabila kita mempersiapkan usaha itu lebih awal? Sebenarnya kalau kita ngomongin modal gitu ya, kalau ngomongin modal itu tidak hanya materi aja, tidak hanya berupa materi, tapi modal itu bisa berupa relasi, bisa berupa ilmu, terus juga kesiapan mental kita. Yang namanya usaha, wirausaha itu jatuh atau naik itu adalah hal yang biasa gitu. Terus juga kita harus terus optimis, jangan overthinking banget. Dan yang paling penting adalah
tetap merangkul tim. Tetap gitu. merangkul tim. Wah, keren banget ya. Jadi mungkin bisa untuk tips ya ini ya Kak buat teman-teman yang mau cita-citanya ada menjadi bisnismen atau menjadi entrepreneur muda nih, bisa dicatat juga nih tips dari Kak Leiren pastinya. Nah, untuk memulai suatu bisnis nih Kak, yang harus dipersiapkan Kak, tadi ada beberapa ya. Menurut Kak Leiren hal apa sih yang perlu dipersiapkan paling mateng gitu ya untuk memulai suatu usaha? Kesiapan mental ya mungkin ya, kesiapan mental. Karena ya itu tadi yang aku share gitu ya, yang namanya usaha itu pasti ada turun naiknya gitu. Jadi kita nggak boleh ngedown banget gitu. Benar, karena pasti ada lika-likunya ya Tuh, kayak ya namanya hidup ya. benar banget. Tapi Kak Leiren keren banget, bahkan bisa menghandle beberapa ya tadi ya, beberapa usaha di bidangnya. Oke, mungkin lanjut ya Kak Leiren ya ke pertanyaan yes or no yang ketiga. Yes or no, Kak Leiren memiliki banyak usaha dari bidang yang beragam ini memiliki tantangan tersendiri untuk Kakak. Yes banget. Yes banget, pastinya ya Kak ya, karena pasti ada tantangan dan juga resikonya ya. Nah, tantangan seperti apa sih kalau boleh tahu Kak yang sering Kak Leiren hadapi nih? Yang sering dihadapi sebenarnya apa ya? Kan kalau misalkan usaha tadi pasti ada turun naiknya gitu ya. Betul. Dan itu hal yang biasa. Dan yang namanya persaingan pun itu juga hal yang lumrah gitu. Tapi sebisa mungkin kita anggap itu mereka bukan pesaing, tapi kita anggap mereka itu adalah kawan kita dalam bermain usaha gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita mau nganggap mereka itu bukan pesaing, itu kita harus terus berinovasi. Nah, itu hal yang paling menantang ya, yang paling sering membuat agak-agak gimana itu, inovasi apa ya selanjutnya ya gitu. Apa yang harus diperbarui gitu ya Kak, karena banyak juga ya kita lihat-lihat ya kalau di Instagram tuh entrepreneur muda yang kreatif juga ya pasti yang mulai merintis usahanya, bahkan lewat Instagram aja bisa gitu ya. Benar banget. Nah, tapi apa sih Kak? Karena kan tadi kan aku juga udah dengar dari Kakak nih kayak bisnisnya banyak dan beragam. Apa nih yang membuat Kakak itu termotivasi untuk punya bisnis yang beragam dibanding Kakak ini fokus ke satu aja gitu? Fokus ke apotek aja misal atau kemana aja gitu? Itu apa? Yang memotivasi ya karena keinginan ya sebenarnya, cita-cita dari kecil gitu ya. Terus juga nggak mau hanya sepaneng aja gitu. Benar. pengen nyoba yang lain-lain juga gitu kan. Jadi lebih enak aja, enjoy. Ternyata kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan bisa kita terapkan, implementasikan ke bisnis loh gitu. Betul banget. Jadi ini ya experience-nya lebih banyak juga ya Kak ya. Kayak sebagai apoteker juga bisa loh ternyata punya printing. Ternyata bisa juga loh punya studio musik gitu ya Kak ya. Tidak ada yang menutup kemungkinan nih teman-teman. Gitu ya Kak Leiren ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, dari beberapa bisnis yang Kak Leiren jalankan sekarang tuh mana sih yang paling menguras banyak tenaga dan pikiran, dan juga mana yang paling menghasilkan cuan nih? Pasti teman-teman tanya juga nih, bertanya-tanya. Ya, untuk saat ini yang paling menguras pikiran tuh ya apotek bule. Karena baru fokus di situ, memang benar-benar memusatkan perhatian di situ dulu. Terus untuk cuan nih ya, untuk cuan gimana nih teman-teman? Kalau untuk cuan itu sebenarnya kan kalau yang namanya usaha itu ada fasenya, ya kan, ada fase naik, ada fase turun. Nah, jadi ya kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Relatif ya kayak jadi. Relatif, jadi kita nggak bisa melihat mana sih yang cuan, mana sih yang enggak gitu. Tergantung kitanya harus siap juga gitu, harus yang namanya, kalau aku biasanya nyebutnya manajemen nafsu ya. Jadi kita bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan gitu. Bisa diprioritaskan mana kebutuhan dulu, terus juga harus kesiapan mental. Jadi kalau misalkan kita berada di fase yang bawah, fase down itu nggak kaget gitu. Benar-benar. Jadi udah siap aja. Betul. Jadi kesiapan mental itu juga penting ya teman-teman. Dan kita harus bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan pastinya ya Kak Leiren ya. Wah, keren banget nih, juga bisa dicatat loh teman-teman ya yang mau jadi entrepreneur muda juga kayak Kak Leiren. Oke, langsung lanjut kali ya Kak ke pertanyaan yang selanjutnya. Yes or no, persaingan bisnis menjadi salah satu tantangan terberat dalam berwirausaha? Aduh. Gimana ya? Yes atau no nih? Yes dan no. Dikit-dikit lah, setengah-setengah lah. Oke, kalau misal yes nih Kak, persaingan bisnis seperti apa sih Kak yang menurut Kakak ini paling menantang gitu ya? Yang paling menantang ini
Iya kayak apotek inilah sebenarnya lebih karena apotek ini barang-barang yang kita sediakan itu kan ada ED-nya, Iya, ada betul. ED-nya, terus juga barangnya bisa rusak karena Betul. penyimpanan yang kurang tepat. Betul. Terus dan barang yang kita sediakan yang namanya apotek itu kan obat-obat pasti nggak bisa kita konsumsi kan, Iya, beda dengan makanan yang bisa kita konsumsi gitu ya. Betul. Jadi ya itu. Gimana caranya kita berupaya untuk barang-barang ini terus berputar Oh, gitu. jadi gimana caranya kita memanage dalamnya juga ya kak ya? Karena benar nggak bisa dikonsumsi. Kalau makan bisa dimakan, kalau makanan bisa dimakan, kalau baju bisa dipakai ya. Tapi kalau obat ini gimana ya? Benar. Oke, mungkin bisa sharing juga nih gimana sih kak cara Kak Lairan mengembangkan usaha yang udah dibangun nih agar semakin baik dan tetap berjalan di tengah persaingan-persaingan yang ada nih. Caranya itu mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudahan gampang. Mudah-mudah gampang, tergantung sih sebenarnya. Tergantung. Jadi caranya tetap promosi itu digencar-gencarkan, terus juga kita harus membangun relasi yang baik dengan siapapun. Kemudian kita juga perlu untuk merangkul tim dan juga merangkul customer, terus juga kesiapan diri gitu, kesiapan mental gitu. Betul. Iya, bener banget ya. Ada lagi manajemen waktu. Waduh, Manajemen itu. waktu dan manajemen nafsu. Nah, penting banget ya, karena itu paling susah justru yang dua poin terakhir itu ya. Iya. Manajemen waktu dan juga manajemen nafsu. Iya. Kalau untuk manajemen waktu sendiri itu, Kak Lairan gimana? Biasanya ada tips juga nggak? tentang Ya, manajemen? kalau manajemen waktu ya tadi ya. Manajemen waktu ini sebisa mungkin tidak ditunda. Apapun itu tugasnya, baik tugas sekolah atau tugas keseharian itu sebisa mungkin jangan ditunda. Kalau bisa dicicil ya dicicil gitu. Betul. Pokoknya sebisa mungkin ya dimanfaatkan waktunya ya Kak. Ya. No mager-mager pokoknya ya. Nggak ada Karena waktu mager-mager. itu berharga. Iya, waktu itu berharga dan nggak bisa dibeli, nggak bisa diulang ya. Betul banget. Catat lagi nih teman-teman ya, poin penting lagi nih. Oke, keren banget ya Kak Lairan ya. Tapi kan Kak Lairan ini kan dari kecil kan ya, berarti tuh udah menjalani bisnis, udah belajar dikit-dikit nih tentang bisnis nih. Pertanyaan selanjutnya nih, yes or no sih Kak Lairan pernah bosen di tengah itu semua? Yes banget. Yes banget, aduh yesnya sampai kebalik nih teman-teman. Nah, yes banget nih. Yes banget gini. Iya, walaupun udah ini ya Kak Lairan udah lama berbisnis, tapi juga pasti ada ya fase dimana kita bosan dan jenuh gitu ya. Yeah. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Lairan sendiri tuh gimana sih cara mengatasi kebosanannya Kak Lairan itu? Cara mengatasinya ya, menghibur diri. Biasanya sih kalau aku cari angin aja, keluarlah dikit-dikit, cari angin, siapa tahu dapat wahyu-wahyu ya, ide-ide gitu. Iya. Terus juga nyanyi di apotek kayak gitu. Di apotek. Jadi menyenangkan diri ya. Betul, walaupun di gitu. tengah hiruk pikuk kerja gitu ya. Bener banget. Tapi ada lagi, Iya, satu lagi yang nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Itu obat dari segalanya adalah sedekah. Sedekah, benar ya. Karena kalau semakin banyak sedekah juga rezekinya semakin lancar ya Kak ya. Betul. Bisa dicatat lagi nih teman-teman. Kayaknya harus siapin catatan ya teman-teman ya ini. Banyak catatannya ya ini ya, tapi catatan penting pastinya. Oke. Nah, tadi kan Kak Lairan berarti udah men-sharing juga nih gimana caranya biar nggak bosen, biar nggak jenuh gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Lairan sendiri tuh yes or no, menjadi entrepreneur muda itu lebih banyak dukanya daripada sukanya nih? Setengah-setengah. Yes and no. Yes and no. Oke, mungkin boleh diceritain kali ya Kak Lairan, kira-kira suka duka yang dirasakan selama Kak Lairan menjadi entrepreneur muda nih apa gitu ya? Dukanya dulu ya. Boleh, dukanya dulu. Dukanya dulu itu lebih ke merelakan waktu muda, masa muda untuk bermain-main. Wah. Untuk hedon-hedon itu dikurangi. Iya, betul. Dulu itu ya, cerita boleh nggak ini? Boleh banget, bebas. Dulu itu zaman sekolah kan ada yang namanya weekend, Sabtu, Minggu, Betul. dan juga libur panjang kan. Betul. Itu sering diajak teman main-main. Betul. Tapi kadang aku jarang bisa karena ya itu tadi aku biasanya ambil kerja untuk bantuin orang tua, untuk bantuin kakak, nah kayak gitu. Jadi ya walaupun kadang ada upahnya, kadang nggak ada upahnya, tapi itu kan
paling tidak bisa melatih diri sendiri itu. Benar banget sih Gitu. Kak. Oh itu dukanya, Dukanya. ya. Jadi lebih ke banyak kena waktunya ya jadinya. Manajemen waktu itu karena paling penting teman-teman. Salah satunya Iya. adalah tidak berhedon-hedon dan tidak membuang-buang waktu ya Kak ya pastinya. Nah kalau sukanya nih pasti teman-teman juga penasaran sukanya apa sih Kak? Sukanya lebih bisa melatih diri sendiri, lebih bisa melatih diri sendiri untuk tahan banting, kuat saat jatuh, Kuat saat jatuh. merendah saat menggunung. Betul. Terus juga kita lebih belajar untuk peka ke semua orang, Iya, lebih memacu untuk bisa terus semangat, bersabar dan ikhlas gitu. Iya, berarti di balik dukanya itu malah banyak sukanya ya Kak ya kalau dilihat-lihat Iyalah, ya. kita harus mengambil positifnya. Benar banget. Selain bisa mengembangkan diri juga, Kaliren juga bisa sedikit-sedikit menghasilkan rezeki sendiri gitu ya, Iya. dan bisa dinikmati sendiri juga. Kan beda ya rasanya ya kalau kita punya rezeki sendiri, bisa menikmati sendiri. Keren banget nih. Karena jujur nih Kaliren, aku tuh juga pengen banget kan kayak punya bisnis gitu kan. Cuma kadang tuh aku masih merasa takut gitu kayak aduh, aku bisa apa enggak ya? Aku mampu apa enggak ya? Terus kayak dengan kegiatan dan juga kekeosan dunia kuliah nih ya, teman-teman pasti teman-teman di sini juga relate ya. Banyak yang pengen jadi entrepreneur muda, tapi terhalang karena aduh gimana ya kalau nanti gini gitu. Nah mungkin dari Kaliren sendiri ini bisa berbagi tips dan trik gitu kali ya. Apa? Tips and tricksnya ya. Yes, betul. Tipsnya itu yang pertama harus mau berani beda dengan yang lain, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang kedua adalah jangan takut untuk memulai. Betul banget. Jangan takut untuk membangun relasi yang baik, yang menyenangkan dengan siapapun. Terus harus optimis, jangan terlalu overthinking. Overthinking boleh, tapi jangan terlalu banget, karena itu biasanya yang membunuh kita kan, membunuh mental kita gitu kan. Terus juga harus bekerja keras. Yang namanya bekerja keras itu tidak memandang waktu dan tidak memandang upah. Tuh, dan kita harus menghargai waktu. Kenapa? Karena setiap detik itu adalah proses pengenalan diri kita sendiri dan juga mengenal dunia gitu. Wah, keren banget ya teman-teman ya, tips and trick dari Kak Lairen nih. Aku jadi kayak, oh iya ya, sebenarnya kalau kita belum mencoba emang kita tuh belum tahu ya Kak ya, hasilnya kayak gimana. Jadi nggak ada salahnya buat aku dan juga teman-teman nih untuk mencoba menjadi entrepreneur muda sama kayak Kak Lairen nih. Tapi sayangnya itu adalah pertanyaan terakhir ya Kak Lairen ya dari aku. Ya. Kurang panjang kali ya ini durasinya ya. Ini teman-teman juga masih kepo nih kayaknya sama yang lain ya. Tapi sayang sekali ini udah pertanyaan terakhir Aku ya. boleh kasih quotes nggak? Wih, boleh banget nih. Quotes terakhir dari Kak Lairen. Terakhir ya. Boleh. Jadi ini dari aku sendiri sih, Iya. dari aku sendiri buat aku sendiri. Tapi kalau teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa gitu kan. Jangan terus membanggakan yang lalu-lalu gitu. Oke. Jadi nanti ndak kita malu sama perjuangan kita yang dulu gitu. Artinya adalah jangan cepat puas, jangan cepat menyombongkan keberhasilan yang dulu-dulu gitu. Karena waktu itu terus berjalan Bener dan banget. keberhasilan kita yang lain itu sudah menunggu kedatangan kita. Waduh, keren banget ini. Bahkan di terakhir aja perlu dicatat lagi nih teman-teman ya. Jadi banyak banget keberhasilan yang juga menunggu kita di depannya ya Ya, pastinya betul. Kak Lairen. Jadi kayak kita jangan stuck sama yang membanggakannya kemarin-kemarin nih. Kita juga harus berorientasi ke depan ya Kak Lairen ya Ya. berarti. Dan kalau tidak mencoba itu kita tidak tahu ya Kak Lairen ya berarti ya. Wah, keren banget nih Kak Lairen. Jadi kita tadi udah ngobrol apa aja nih, tips and trick nih barusan. Terus habis itu tadi juga udah denger nih motivasi Kak Lairen. Ternyata Kak Lairen dari kecil emang udah terbiasa berbisnis gitu ya. Dan juga apa ya, banyak banget suka yang didapat dari berentrepreneur sejak dini loh teman-teman. Dan juga apa ya, Kak Lairen ini di mata aku keren banget, bener-bener keren banget dan memotivasi gitu ya, dan menginspirasi aku buat berani. Oh ternyata nggak apa-apa loh, ternyata belum tentu juga seperti yang aku overthinkingkan gitu ya Kak Lairen ya. Nah mungkin sampai sini dulu ya untuk bincang wirausaha edisi kedua kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Lairen yang sudah menyempatkan untuk datang dan juga berbagi nih menjadi narasumber yang super keren untuk
Bicara edisi kedua tahun ini. Kami doakan semoga kalian sukses ya, S2-nya, apoteknya, terus tadi advertising-nya, dan semuanya semoga kalian bisa dilancarkan semua usahanya ya, dan juga bisa berkembang dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nih menonton Bicara edisi kedua hingga akhir ya teman-teman ya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberi insight baru gitu ya untuk kita semua. Dan mohon maaf jika aku selaku MC terdapat salah kata. Saya Karin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Wirausaha 2024. Youth Entrepreneur, kreatif, inovatif, adaptif.